Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Rejang Lebong. Saya Mason Dwi Kurniawan dari SDN 134 Rejang Lebong. Saya Aframa Yeni dari SMA Negeri 4 Rejang Lebong. Saya Widiawati, berasal dari SD Negeri 61 Rejang Lebong. Saya Ardianto dari SMK Negeri 7 Rejang Lebong. Di sini kami akan menampilkan tugas modul 2.3 tentang praktik kucing supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Abrama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Widya baik. Perasaan hari ini gimana? Senang sekali Bu Widya bisa bertemu dengan Bu Widya. Ya alhamdulillah. Ini Bu Abrama, saya dengar-dengar nih Ibu akan melakukan coaching ya hari ini ya? Iya Bu, betul sekali Bu Widya. Gimana nih alur rubrik penilaian apa yang akan Ibu lakukan pada coaching hari ini? Pada hari ini saya akan menggunakan alur Tirta Bu, di mana alur Tirta itu adanya suatu tujuan, identifikasi, rencana dan aksi, serta tanggung jawab dalam proses coaching ini. Oh gitu ya, berarti Ibu menggunakan rubrik penilaiannya menggunakan alur Tirta Bu ya? Ya, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, baik. Dari kira-kira dari kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada hari ini? Adapun kompetensi yang akan saya kembangkan Bu, di sini saya akan memberikan satu pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot dari proses coachingnya agar pelaksanaan coaching nantinya bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, berarti menggunakan pertanyaan yang berbobot dan pertanyaan yang terbuka ya Bu ya. Oke, baik. Hari ini siapa yang akan di-coaching nih Bu? Saya akan melaksanakan coaching dengan Pak Ardi Bu nantinya. Oh, Pak Ardinya sudah ada ya Bu ya? Sudah ada Bu. Oke, baik. Silakan dipanggil dulu Pak Ardinya. Baik Bu, saya permisi dulu Bu. Iya, oke. Baiklah Ibu Yeni, ini Pak Ardinya sudah ada. Pak Ardi sebagai coach ya, dan Pak Mason sebagai pengamat dan Ibu Yeni sebagai coach ya. Silakan dimulai Bu Yeni. Baiklah Pak Ardi, Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Ardi? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik saja hari ini. Baik. Alhamdulillah. Baik Pak Ardi, apa yang disampaikan? Biar itu. Apa ya? Baiklah Pak Ardi, ada yang bisa saya bantu atau ada yang ingin dibahas Pak Ardi? Ya, gini Bu. Yang pertama ini keluhan dari teman-teman juga, termasuk dari saya juga. Iya Pak Ardi. Jadi kendala di sekolah kami itu Bu, ketika sesudah sholat zuhur itu kan anak-anak sudah banyak berkeliaran, sebenarnya waktunya sudah masuk, tapi masih banyak guru-guru yang di luar yang memang masih ada di ruang guru dan aktivitas segala macamnya. Padahal mereka sudah masuk kelas, jadi anak-anak banyak berkeliaran. Jadi pembahasan kita pada hari ini berarti pada proses pembelajaran itu sudah dilaksanakan, di mana setelah sholat zuhur pada dasarnya itu sudah masuk Pak ya? Iya. Kan? Nah, terus berarti situasinya waktu proses pembelajaran itu tidak aktif ya Pak ya? Tidak aktif Bu, karena hanya sebagian guru saja yang sudah masuk kelas. Betul. Tapi sementara masih ada teman-teman yang berada di ruang guru, seharusnya memang mereka sudah masuk. Oh betul sekali. Menurut Pak Ardi, apa yang mempengaruhi sehingga terjadinya padahal proses pembelajaran sudah masuk, namun ternyata guru belum masuk Pak? Ya, kalau menurut saya Bu, masalahnya itu kendalanya itu memang di jadwal sholat itu kayaknya memang terlalu lama. Jadi
1 jam. Seharusnya mungkin agak dipercepat saja, sholat 15 menit, kemudian memang sesudah itu memang KBM juga harus sudah berjalan. Oh, seperti itu. Seharusnya situasi seperti apa Pak Adi yang diinginkan Pak Adi? Ya, saya menginginkan ketika istirahatnya dipendekkan tadi setelah 15 menit berikan untuk sholat dan istirahat, kita semua masuk kelas. Jadi tidak ada anak yang berbicara, kita juga yang berada di kelas yang sudah masuk itu tidak terganggu. Oke. Terus untuk dapat terwujudnya seperti yang Pak Adi sampaikan tadi, apa yang harus Pak Adi lakukan? Yang pertama mungkin saya mulai dari diri saya dulu. Saya coba ketika memang saya ada jam, sudah sholat 15 menit, saya coba masuk di mana tempat saya mengajar. Dan harapan saya mungkin teman-teman juga melakukan hal seperti itu. Dan Pak Adi, berarti mulai dari diri dulu Pak Adi ya, Iya. bisa menertibkan yang lainnya Pak Adi ya. Terus Pak Ardi, apakah ada suatu gagasan Pak Ardi untuk dapat terwujud itu hal tersebut? Kalau untuk mewujudkannya saya perlu kerjasama. Saya harus kerjasama dengan kepala sekolah, kemudian kurikulum untuk mengingatkan teman-teman. Dalam hal apa Pak Ardi? Ketika memang harus sudah masuk, mereka harus sudah didapat supaya tidak terjadi hal-hal yang terjadi. Apakah ada yang perlu Pak Adi siapkan untuk seperti Pak Adi sampaikan tadi? Kalau yang perlu saya siapkan mungkin koordinasi dengan kurikulum dan harus melihat jadwal. Jadi kurikulum juga harus melihat jadwal ketika sudah sholat zuhur siapa yang masuk, harus memberikan teguran kepada guru yang masuk. Apakah itu bisa Pak Adi pastikan itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan? Selama kami bekerja sama, insya Allah bisa. Terus apa ada suatu kriteria Pak? Kriteria Untuk supaya itu bisa berjalan sesuai dengan Pak Adi saja inginkan. kriterianya mungkin Bu, kalau memang guru tersebut ada kegiatan yang lain, mungkin bisa meninggalkan tugas, titip tugas dengan guru. Oh, gitu ya. Setelah itu Pak Ardi dalam melaksanakan hal tersebut, siapa saja yang dapat Pak Ardi hubungi atau yang dapat diajak suatu kerjasama? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, intinya saya tidak mungkin bergerak sendiri karena bukan kewenangan saya. Ya jelas saya harus koordinasi dengan kepala sekolah, dengan wakil kurikulum, dan juga mungkin kalau memang teman yang mungkin biasa saya ngobrol enak, mungkin saya bisa ngajak. Tapi kalau memang hal tersebut terjadi dengan saya, misalnya guru senior saya, mungkin saya tidak berhak untuk mengatur. Menurut Pak Ardi siapa saja yang dalam proses kegiatan itu, apakah Pak Ardi perlu dukungan dari pihak-pihak lainnya? Siapa saja yang perlu ada di suatu dukungan itu Pak? Diminta dukungan. Yang jelas stakeholder yang ada di sekolah, kurikulum, dan juga wakil yang lain. Kemudian siswa yang memang harus sudah masuk, mungkin dari ketua kelasnya kita libatkan juga. Berarti seluruh komponen sekolah ya Pak ya, yang dapat menertibkan dalam proses agar ketika proses pembelajaran sudah masuk, diharapkan anak-anak bisa aktif lagi Pak ya. Iya. Sudah aktif lagi. Dan Pak Adi, seperti yang Pak Adi sampaikan tadi berkenaan dengan kegiatan setelah sholat zuhur itu dapat berjalan dengan baik, apa yang dapat Pak Adi simpulkan dalam hal tersebut? Kesimpulan dari pertemuan kita hari ini Bu, ketika ingin menertibkan, yang jelas saya mulai dari diri saya sendiri, kemudian saya tidak bisa bergerak sendiri, saya harus bekerja sama dengan yang ada di sekolah, terutama kepala sekolah, bagian bidang kurikulum, kemudian wakil-wakil yang lain, dan juga siswa-siswa yang memang bisa kita libatkan. Oke Pak Adi, baiklah Pak Adi, apakah Pak Adi ada suatu solusi supaya yang seperti Pak Adi sampaikan tadi, pada seharusnya proses kegiatan pembelajaran bisa dilaksanakan, tapi ternyata masih ada siswa yang berkeliaran setelah sholat zuhur. Apa Pak Adi ada solusi supaya itu bisa teratasi? Ya, solusi saya yang pertama tadi memang saya mulai dari diri saya, kemudian yang kedua memang jadwal istirahat untuk sholat itu memang terlalu panjang, jadi mungkin bisa dipersingkat lagi Bu, supaya memang waktunya digunakan
Adi, terima kasih atas apa yang telah Pak Adi sampaikan. Ya mudah-mudahan apa yang Pak Adi harapkan, yang seperti Pak Adi sampaikan tadi, adanya mulai dari diri sendiri dulu, agar dapat ketertiban itu bisa berjalan dan adanya kerjasama ya Pak Adi ya dari semua stakeholder sekolah dan dukungan dari sekolah. Mungkin hanya sampai di sini Pak Adi ada yang kita sampaikan bahasan pada hari ini. Mudah-mudahan yang Pak Adi inginkan, yang dapat Pak Adi wujudkan itu dapat berjalan sesuai dengan harapan. Terima kasih Pak Adi atas pembahasannya. Terima kasih untuk coachingnya hari ini. Permisi dulu. Oke, terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Tapi ini sudah melakukan proses coaching tadi, gimana, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah melaksanakan. Alhamdulillah. Ya, gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi? Pada pelaksanaan coaching tadi, di mana coaching dapat mengikuti proses sesuai dengan alur. Dari setelah melakukan observasi tadi bersama coaching tadi, ini ada beberapa pertanyaan ya untuk kita apa kira-kira untuk saya tanyakan ke Ibu ya. Yang pertama, bagaimana alur untuk penilaiannya pada hari ini? Apakah sesuai dengan alur yang Ibu inginkan? Baiklah Bu, pada pelaksanaan coaching tadi, adapun ada yang sesuai kriterianya sudah sesuai dengan alur, di mana alurnya itu alur kita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana dan aksi serta tanggung jawab. Berarti sudah sesuai ya Bu ya dengan yang Ibu inginkan. Dan yang kedua, apakah indikator itu indikator dalam melaksanakan coaching tadi sudah sesuai dengan apa yang Ibu harapkan? Alhamdulillah Bu, sudah, di mana ada beberapa kriteria yang sudah saya berikan, namun di sini adanya yang saya terapkan adalah adanya pertanyaan berbobot dan terbuka pada proses coaching tersebut. Berarti pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dari beberapa kompetensi ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan supaya lebih eksploratif lagi untuk kedepannya? Akan saya kembangkan itu pertanyaan berbobot dan terbuka begitu, supaya bagaimana pertanyaan terbuka ada pada proses coaching itu sendiri, coaching dapat memberikan mengekspresikan pendapat tempatnya, dapat memberikan kesimpulan dan memberikan solusi dalam proses coaching tersebut. Dan yang luar biasa ya jawaban dari Ibu ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan sedikit catatan-catatan ya Bu ya dari hasil observasi yang saya lihat dan saya dengarkan dari yang dilakukan tadi. Yang pertama, yang Ibu sampaikan itu tadi sudah berjalan dengan sesuai alur kita Bu ya. Dan yang kedua, selain itu Ibu sebagai coach itu sudah mengarahkan coach itu untuk melaksanakan rencana aksi dan tindak lanjut untuk apa yang coach akan lakukan ke depannya. Selain itu juga Ibu sudah menjadi orang pendengar yang aktif, sudah kehadiran penuh dan sudah menyampaikan pertanyaan yang terbuka dan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu Abrama, terima kasih atas waktunya hari ini untuk melakukan sesi tanya jawab kepada saya dan sesuai alur kita yang kita lakukan pada hari ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Yeni, Pak Mason.